nggak terasa ya Ko Ardi, ini udah di akhir bulan November. Sebentar lagi Desember. Bagaimana? Sudah persiapan Natal belum? Udah belum adik-adik? Belum. Ko Ardi udah persiapan belum? Udah dong. Udah. Baju baru? Baru. Oke. Harus. Baju baru, iya puji Tuhan. Enggak baru juga enggak masalah ya. Yang penting hati kita baru. Nah, kita mau mulai dengan semangat untuk di akhir November ini sekolah minggunya tetap semangat sekalipun masih ibadah di rumah ya. Kita mau tetap semangat karena kita mau menyambut Natal, diberi kesehatan, kekuatan sampai di akhir tahun itu sudah puji Tuhan ya. Iya. Di pandemi ini banyak sekali orang yang kehilangan keluarganya. Nah, kalau kita masih diberi kesehatan dan kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita dengan lengkap, itu juga kita harus bersyukur. Kita mau nyanyi dulu, nyanyi Kasih Yesus manis dan indah, oke? Siap-siap ya. Katakan kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi, tinggi, tak teratasi dalam, tak terselami lebar, tak terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Sungguh indah kasih Tuhan itu ya. Amin nggak Ko Ardi? Amin Katri. Indahnya gimana Ko Ardi? Kasihnya Tuhan buat kita semua Tidak pernah berkesudahan. Amin. Setiap hari kita diberi makanan, setiap hari pekerjaan kita diberi kemudahan, itu bentuk kasih Tuhan. Oleh karena itu kita mau berdoa hari ini, pagi ini kita mau lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa menyertai kami. Biarlah saat ini kami memuji Tuhan dengan penuh semangat dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Oke, kita masih mau bersemangat lagi. Kita mau nyanyikan Setinggi-tingginya langit. Oke. Tepuk tangan di rumah ya dengan semangat. Berikan senyumnya ke kanan dan ke kiri. Setinggi-tingginya langit, boleh lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala.
Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo adik-adik, siapa yang ingat beberapa minggu lalu sebelum kisah menara yang gagal, ada satu cerita dari kakak sekolah minggu yang menceritakan tentang kasih yang tidak pandang bulu, tidak pandang warna kulit, dan tidak pandang apapun. Masih ingat? Ya, cerita tentang anak yang mengasihi temannya yang berkulit hitam atau berkulit beda dari dirinya, tapi dia tetap terima. Nah, sekarang di Alkitab juga ada loh, Kardi. Ada, Kak. Ada kisah orang yang mengasihi dengan tulus tidak pandang apapun. Dari mana ya? Yuk kita buka ayatnya. Oke, dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tapi sebelumnya Katri mau ceritakan ini dalam bentuk video. Mana videonya? Ini dia. Ini videonya. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria, yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Nah, sudah lihat videonya kan? Sudah ketemu ayatnya? Sudah dong. Yuk kita langsung buka dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan baca bergantian. Katri akan mulai, nanti Kak Ardi nanti gantian satu ayat. Oke? Judulnya dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Judul perikopnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Ayat 25, Katri akan baca pertama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya,
apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, dan kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, firman Tuhannya luar biasa ya. Dari firman Tuhan ini kita tahu ada 3 orang yang diceritakan Tuhan Yesus. Yang pertama, Orang Lewi. orang Lewi. Yang kedua, Imam. Yang ketiga, Orang Samaria. satu lagi ada ketambahan, orang yang dirampok atau yang jatuh dalam tangan penyamun. Penyamun itu apa ya? Apa ya? Penyamun itu sejenis orang-orang yang sukanya begal, ngerampok. Nah, seperti itu. Bayangkan. Penjahat berarti Katri ya? Penjahat, betul sekali. Bayangkan ada orang yang dirampok, yang dianiaya, lalu ditinggalkan. Dibilang di sini apa? Setengah mati. Nah, bayangkan kalau adik-adik bertemu orang yang sedang kesusahan, pingsan di jalan. Nah, pertanyaannya dari orang-orang ahli Taurat ini kepada Yesus, siapakah sesama kita manusia? Minggu lalu kita belajar sesama kita manusia itu siapapun itu tanpa pandang warna kulit, tanpa pandang suku. Ko Ardi Chinese, Katri Jawa, tanpa pandang itu. Betul. Jangan karena Ko Ardi beda sama Katri, nggak suka tempe, jadi Katri nggak mau sama Ko Ardi gitu. Bukan karena itu. Minggu lalu kita sudah belajar dan minggu ini kita belajar dari firman Tuhan. Bayangkan orang yang sudah jatuh, sudah sekarat, setengah mati, lalu ada imam yang lewat. Imam itu apa sih? Apa tuh Kak? Yang suka ke gereja bukan ya? Ya, orang suka ke gereja. Orang suka ke gereja pasti memimpin ibadah. Orang Lewi juga sama, dia melayani Tuhan di rumah Allah atau di bait Allah. Tapi kenapa 2 orang yang suka ke gereja justru mengabaikannya? Kenapa ya Ko Ardi ya? Kenapa ayo? Ko Ardi malah tanya balik ke Katri, kenapa ayo? Kenapa ayo? Ada yang tahu? Coba dipikir-pikir. Kenapa ya orang yang suka memimpin ibadah, orang yang suka melayani di rumah Tuhan, mengabaikan orang yang sedang kesusahan? Karena apa? Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Ya, imam, aku harus buru-buru nih mau pimpin ibadah. Kalau aku nolong orang ini, aku telat. Nanti jemaatku, orang-orang yang mau dengar khotbah, jadinya apa? Gimana sih? Ini bapak imamnya telat. Iya. Nah, takut seperti itu. Terus orang Lewi, pelayan. Coba kalau Ko Ardi, hari Minggu pelayanan, tapi di tengah jalan ketemu orang yang lagi kesusahan. Kira-kira gimana? Kalau tolongin telat, kalau lanjut kesian. Ko Ardi pilih yang mana coba? Bingung ya? Bingung gimana ya? Tapi kira-kira suruh milih deh. Harusnya sih tolong. Tolong dulu, minimal tolong dulu serahkan ke pihak yang berwajib ya. Entah kirim dulu ke rumah sakit atau bagaimana. Sekarang kan zamannya udah canggih ya Pak Ardi ya. Nah, tapi Lewi ini enggak, karena mau pelayanan, aku buru-buru pelayanan. Akhirnya
menutup matanya untuk menolong orang yang sedang setengah mati ini. Lalu datanglah yang ketiga tadi, orang Samaria. Masih ingat nggak orang Samaria itu orang apa? Tuhan Yesus pernah memberi air kepada perempuan Samaria dan itu jadi omongan orang, bisik-bisik tetangga. Karena apa? Orang Samaria dikenal tidak mengenal Tuhan, ya, tidak percaya Mesias, tidak percaya kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kenapa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ini justru hatinya tergerak? Nah, karena dia mengamalkan kasih itu, sekalipun Tuhannya itu berbeda dengan imam atau Lewi, sekalipun berbeda tapi hatinya itu tergerak untuk menolong. Nah, jadi adik-adik, sekarang kita belajar. Jangan bangga kalau kita sering ke gereja, tapi tidak memiliki hati yang mau menolong orang. Ya, kita juga harus, kalau misalnya sering ke gereja, sering ibadah, sering memuji Tuhan, ketika orang kesusahan, kita juga harus memiliki hati yang mudah tergerak. Harus kita tolong orang itu. Harus kita tolong, istilahnya gercep apa ya? Gerak cepat. Nah, gerak cepat. Kita harus gerak cepat ketika ada orang yang kesusahan. Kita ingat lagi, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dari masa ke masa. Iya nggak Ko Ardi? Iya betul. Nah, Ko Ardi sakit disembuhin. Sembuhin sama Tuhan. Ko Ardi nggak punya duit, terus Ko Ardi jualannya laku gara-gara Tuhan. Dari waktu ke waktu, sekalipun kadang jualan gak laku, tapi pernah gak Ko Ardi minta-minta? Gak pernah, Tuhan selalu cukupkan. Tuhan selalu cukupkan. Ketika Ko Ardi sakit, pernah gak Tuhan tinggalkan sampai gak bisa makan obat? Selalu Tuhan rawat. Selalu Tuhan rawat. Nah, kalau kasih Tuhan sudah luar biasa dalam kehidupan kita, maka saat ini kita mau belajar apa? Mengasihi sesama kita, siapapun itu. Kita jangan mau kalah sama orang yang tidak percaya Tuhan, ya nggak Pak Ardi? Betul. Nah, sama orang-orang yang tidak percaya Tuhan tapi dia rajin memberi. Sama orang-orang yang mungkin imannya beda sama kita tapi mereka lebih rajin untuk menolong orang. Banyak kan? Lebih banyak di luar sana. Di luar sana lebih banyak orang yang punya hati yang baik sekalipun Tuhannya beda. Nah, sekarang kita punya Tuhan yang benar. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita punya Tuhan yang benar, yang kasihnya luar biasa. Kita mau praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ko Ardi mau? Mau, Katri. Katri juga mau. Kita, Katri dan Ko Ardi sudah punya satu Tuhan. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Tuhannya sama. Sekarang tinggal hati kita mau gerakan untuk melakukan kebaikan itu, melakukan kasih itu, menunjukkan kasih itu, ya. Nah, adik-adik siapa yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita lebih lagi? Ko Ardi. Siapa yang mau? Lirik mau nggak? Katri sama Ko Ardi mau. Kita belajar sama-sama. Sekalipun mungkin tidak bisa setiap hari, tapi hari demi hari kita belajar. Ya, jatuh bangun, hari ini marah-marah, hari ini udah mungkin cubit adiknya, nggak apa-apa. Jangan diterusin. Besok kita kasihi dan besok lagi kita kasihi. Jangan pandang bulu, ya. Kita harus lebih baik dari teman-teman kita di luar sana yang imannya berbeda. Supaya apa? Kita jadi berkat. Nah, untuk kita bisa mengerjakan kasih itu, yuk kita mau hafal satu ayat. Kita mau ambil dari mana ya? Dari mana, Katri? Kita mau ambil dari Lukas 10, masih di Lukas yang sama, ayat 27. Coba Ko Ardi bacakan ayat 27. Iya. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ada berapa nih ya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah manusia, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Yang pertama dengan segenap hati. Seperti orang Samaria tadi, hatinya tergerak. Dengan segenap jiwa, seperti siapa? Ya, seperti orang Samaria juga. Dia benar-benar merawatnya, lalu dititipin, lalu dibilang rawat ya, kalau lebih nanti aku ganti pas kembali. Jadi bukan hanya menolong saat itu saja, tapi berkelanjutan. Lalu dengan segenap akal budimu, seperti Ko Ardi tadi. Ketika menolong orang, tapi kita juga harus pelayanan. Kita tolong
kita berikan ke yang berwajib, misalnya perawat kah, dokter kah, lalu kita lanjutkan pelayanan, bukan berarti kita mengabaikan. Iya. Kita gunakan akal budi kita dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita terluka, kita juga langsung panik kasih plester, ya. Ketika mungkin Ko Ardi sakit, Katri juga merasakan hal yang sama. Bisa? Dicoba ya. Harus bisa. Harus bisa. Oke. Ayat hafalannya dari Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kalau kita punya kesempatan untuk menolong orang, maka gunakan kesempatan itu. Nah, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita mau mengasihi sesama kita lebih lagi. Kita mau mengasihi Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita karena kita dikasihi. Kita mau naikkan pujian, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan lagi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Taruh tangan di dada kita, katakan sekali lagi, mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita mau berdoa, kita mau selesaikan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami bagaimana cara mengasihi dengan segenap hati kami, jiwa kami, akal budi kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, pimpin kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk papa mama kami, untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa berkati dalam pekerjaan dan usahanya. Berikan damai sejahtera pada setiap keluarga kami ya Tuhan. Dan berikan kami kepintaran, kecerdasan dalam kami belajar dan bersama-sama dengan keluarga kami, dengan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini syukur kami, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu, selamat menyambut Desember. Tuhan memberkati. Shalom.